Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di hari ini adik-adik tetap dalam kondisi sehat dan kuat dan juga tetap bersemangat. Yang penting adalah sehat dan kita harus bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Perkenalkan, nama saya Dwi Haryanto Putro, Sarjana Hukum. Saya adalah Kapolsek Singkawang Timur. Adik-adik perlu diketahui pada pagi hari ini saya diminta untuk membuat konten video untuk masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS kelas 10 di SMA 7 Singkawang Timur. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi sesuai dengan apa yang telah diberikan amanah dan tanggung jawab oleh Bapak Kepala Sekolah SMA 7 kepada saya. Yang pertama, perkenalan. Tadi di awal sudah saya sampaikan, nama saya Dwi Haryanto Putro, Sarjana Hukum. Pangkat saya Inspektur Polisi 1 yang biasa disingkat dengan IPTU. Saya sudah lebih kurang menjalani masa 6 bulan sebagai Kapolsek Singkawang di Timur. Nah, adik-adik sekalian, terkait dengan bahan MPLS ini, saya akan menyampaikan tentang beberapa materi. Silakan adik-adik simak dan adik-adik pahami, adik-adik mengerti, supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi manfaat dan berguna di dalam masa pendidikan adik-adik nantinya, terutama di dalam adik-adik menjalani proses belajar dan mengajar di sekolah. Yang pertama itu tentang Kamtibmas. Kamtibmas singkatannya adalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Nah, Polri saat ini mengemban tugas berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 di pasalnya yang ke-13. Di situ disampaikan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang disingkat dengan Kamtibmas. Yang kedua adalah menegakkan hukum. Yang ketiga, tugas pokok Polri adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, adik-adik sekalian, untuk menjaga situasi Kamtibmas memang bukan hanya merupakan tugas dan tanggung jawab kepolisian saja, tetapi adik-adik juga bisa berperan di dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakatnya di lingkungan masing-masing. Banyak yang dapat adik-adik buat, adik-adik lakukan sebagai seorang pelajar untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban kita tetap aman. Yang antara lain, adik-adik sebagai pelajar paling tidak bisa menghindari, bisa memilah, dan juga bisa memilih mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, dan mana perbuatan yang melawan hukum, melanggar aturan, dan yang mana yang tidak. Nah, itulah adik-adik harus bisa memahami itu, sehingga di dalam pergaulan, di dalam kehidupan adik-adik, baik itu di dalam pertemanan maupun di dalam kegiatan-kegiatan lain, adik-adik bisa terhindar dari perbuatan yang melawan hukum, bisa terhindar dari perbuatan kejahatan, dan adik-adik bisa memilah mana teman yang baik, mana yang tidak, sehingga situasi keamanan ketertiban kita bisa terjaga. Salah satu contoh seperti saat ini, ya tidak bisa kita pungkiri, pemuda yang suka nongkrong-nongkrong, duduk-duduk di pinggir jalan, kadang-kadang nongkrong sampai larut malam. Nah, sebenarnya itu tidak perlu. Daripada kita bisa menjadi punca dari gangguan keamanan, mungkin pada saat kita nongkrong, kita ribut, berkumpul bersama teman-teman kita, yang menimbulkan gangguan bagi warga sekitar, yang lebih baik kita kembali ke rumah kita,
karena jam malam seharusnya kita sebagai seorang pelajar kita sudah harus istirahat dan juga belajar di rumah. Nah, itu salah satu cara untuk menghindari dan juga adik-adik bisa menjaga keamanan yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, kemudian adik-adik juga bisa berperan sebagai polisi bagi diri adik-adik sendiri. Paling tidak apabila adik-adik ada melihat suatu indikasi perbuatan kejahatan, adik-adik bisa melaporkan kepada mungkin orang tua, mungkin kepada pihak kepolisian secara langsung melalui telepon yang sudah disalurkan melalui dial telepon 110, itu telepon gratis, aplikasi yang sudah di launching oleh Polri. Silakan adik bisa manfaatkan itu. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tertib lalu lintas, di mana berlalu lintas saya yakin dan percaya di sini sudah banyak yang bisa menggunakan kendaraan bermotor, terutama roda 2. Nah, roda 2 ini seringkali digunakan terutama untuk adik-adik pelajar, mungkin untuk berbelanja, mungkin untuk sekedar berjalan-jalan bersama teman-teman, ataupun ke sekolah. Nah, perlu diingat kembali bahwa dalam penggunaan kendaraan bermotor itu banyak hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kelengkapan perorangan. Kelengkapan perorangan, adik-adik harus mempunyai surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi itu dalam bentuk SIM. Ya, kalau kendaraan bermotor roda 2 itu SIM-nya adalah C. Nah, adik-adik untuk menggunakan kendaraan bermotor harus memiliki SIM. Nah, bagaimana cara dan syaratnya? Syaratnya adalah adik-adik harus sudah berusia 17 tahun. Sehingga adik-adik bisa mendapatkan ataupun mengikuti tata cara dalam penerbitan SIM apabila sudah memenuhi syarat umur 17 tahun. Dan itu adik-adik wajib untuk memilikinya dalam berkendaraan. Kemudian selanjutnya adalah perlengkapan kendaraan. Perlengkapan kendaraan antara lain adalah ada spionnya, terus adik-adik dalam berkendara harus menggunakan helm yang sudah SNI, Standar Nasional Indonesia. Kemudian kelengkapan lampu penerangan, kemudian plat, nomor polisi yang biasa suka adik-adik sebut KB. Nah, itu harus juga ada, tanda pengenal kendaraan, nomor identitas kendaraan. Kemudian perlengkapan lain yang melekat pada kendaraan itu tidak boleh dipretelin ataupun tidak boleh dibikin gundul, itu harus lengkap. Nah, kalau memang adik-adik tidak melengkapi itu, ya berisiko pada saat nanti dalam berkendaraan dan juga menemui operasi kepolisian razia di jalan, ya adik-adik bisa dilakukan penilangan ataupun dilakukan penindakan oleh petugas lalu lintas di jalan. Nah, baik adik-adik, kemudian saya akan menyampaikan juga tentang terkait bahaya narkoba dan juga kenakalan remaja. Nah, narkoba ini bukan hal yang asing di telinga kita semua. Adik-adik pasti sudah mengetahui narkoba itu sangat berbahaya bagi kita. Dan narkoba itu adalah musuh negara. Dan negara sudah mempertegas akan menumpas dan menindak khusus untuk pelaku-pelaku narkotika ataupun narkoba. Nah, ini perlu adik-adik ketahui bersama, sekecil apapun itu jangan mencoba-coba dengan narkoba. Walaupun adik-adik dibujuk ataupun dirayu ataupun dijanji-janjikan, diiming-imingkan oleh teman-teman ataupun orang yang tidak dikenal akan barang tersebut, lebih baik adik-adik jauhi, karena nanti sangat merugikan sekali dan juga itu melanggar ketentuan pidana yang berlaku, itu bisa dipenjara. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah untuk belajar yang baik, ikuti kata orang tua, guru, dan juga teman-teman yang perhatian kepada adik-adik apabila adik-adik sudah melakukan hal yang salah. Nah, narkoba banyak sekali jenisnya, ada bentuk
ekstasi, ada yang bentuk sabu-sabu, ada yang bentuk heroin, putau, dan segala macam. Adik-adik bisa ketahui itu, bisa nanti dilihat di Google. Adik-adik bisa baca pada saat mungkin iseng-iseng sambil adik-adik main game atau sambil belajar. Silakan dibuka link itu untuk diketahui menjadi pengetahuan adik-adik sendiri. Nah, intinya bahwa negara memerangi tentang narkotika dan narkoba ini. Kemudian jangan sampai adik-adik terjerumus akhirnya karena rasa solidaritas terhadap teman akhirnya tidak bisa menolak. Nah, itu sebenarnya yang salah. Nah, pada saat kita dekat seseorang bukan berarti kita dekat juga dengan perbuatan yang salah, tidak. Di saat teman kita menawarkan yang salah ya kita nasihatin, jangan, itu dilarang, tidak boleh, nanti kita ditangkap. Lebih baik kita menghindar jika saat kita dihadapkan dengan barang-barang seperti itu. Kemudian selanjutnya saat ini adik-adik kita memasuki masa pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 ini sudah berjalan dari tahun lalu, sudah 1 tahun lebih. Nah, adik-adik perlu ketahui, khususnya kita di wilayah Singkawang Timur juga terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, saat ini Kota Singkawang sudah dinyatakan sebagai zona PPKM darurat. Di saat zona PPKM darurat ini, saya hanya berpesan dan menghimbau, mari kita tetap terus laksanakan prokes protokol kesehatan. Kita tetap patuh, harus disiplin dimanapun itu kita berada untuk mencegah dan juga memutus mata rantai penularan COVID-19 yang ada, terutama di wilayah kita Singkawang Timur. Tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan, tetap menjaga jarak, menghindari kerumunan, tidak berkumpul. Kemudian kita menjaga imun tubuh kita supaya tetap sehat, stamina kita tetap bagus. Dan juga yang pasti saat ini pemerintah sedang menggalakkan PPKM darurat, di mana kita harus lebih banyak untuk berada di rumah. Itu akan lebih baik bagi kita dan keluarga kita, karena kita tidak tahu siapa yang ada di sekeliling kita, apakah mereka sumber penularan kita atau bukan. Dan itu tetap kita patuhi prokes dimanapun itu berada. Yang paling penting adalah itu, dan saling mengingatkan apabila ada teman-teman kita yang tidak prokes, misalnya tidak memakai masker atau tidak menjaga jarak atau masih berkumpul di tempat ngumpulnya, misalnya di warung kopi atau di kafe atau di tempat-tempat tertentu yang bisa mengundang kerumunan. Tolong dikasih tahu teman-temannya agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Baik adik-adik, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan kata-kata ataupun ada kekurangan yang saya sampaikan dalam konten video ini, tapi ini tujuannya adalah untuk memberikan gambaran dan pendidikan bagi adik-adik semua dalam masa MPLS ini. Mudah-mudahan adik-adik semua beserta keluarga tetap dalam kondisi sehat selalu, tetap semangat, jaga kondisi, dan selamat berjuang menempuh cita-cita. Tentunya belajarlah yang rajin, karena ilmu itu mahal harganya, tidak akan adik-adik dapatkan setelah adik-adik nanti tamat dari sekolah. Nah, mulai dari sekarang harus bisa memanage waktu, harus bisa mengatur waktu yang baik supaya apa yang adik-adik dapat di bangku pendidikan ini bisa menjadi bekal untuk meraih cita-cita nanti. Terima kasih, salam sejahtera untuk semua. Tuhan selalu melindungi kita.